Kasus munculnya ijazah palsu yang dipakai dalam pencalonan salah satu anggota Dewan Kabupaten Probolinggo yang menjerat Abdul Qadir dari Gerindra 2 tahun lalu, kini mencuat kembali setelah Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lira Kabupaten Probolinggo mempertanyakan kembali kasus tersebut kepada Polres Probolinggo. Hal ini disampaikan Bupati Lira Probolinggo Samsudin saat menghadiri acara silaturahmi lintas LSM se-Kabupaten Probolinggo dengan Kapolres pada hari Senin 21 Februari 2022. Menurut Samsudin, masih ada PR Polres Probolinggo yang sampai saat ini belum seluruhnya terungkap. Salah satunya terkait ijazah palsu yang melibatkan oknum anggota Dewan dari Partai Gerindra pada pemilihan legislatif lalu. Ini kan kami lagi ada acara silaturahmi dengan Kapolres antara lembaga dengan pihak Polres, lembaga sebagai mitra. Nah, kami juga menyambungkan ada beberapa persoalan yang ditanyakan oleh rekan-rekan LSM selama ini dalam persoalan kasus ijazah palsu. Kami meminta agar segera ada kepastian hukum, mengingat ada putusan pengadilan, yaitu ada putusan lengkap dari saudara Abdul Qadir ataupun saudara Markus yang mana menyebut oknum Dewan sebagai pelantara atau sebagai aktornya. Maka kami sebagai penggiat anti korupsi juga meminta kepada Kapolres agar proses ini segera terselesaikan. Jika memang cukup alat bukti agar segera dinaikkan ke penyidikan. Tetapi jika tidak cukup, maka kami akan kaji. Jika memang ada temuan dugaan-dugaan yang berpotensi ada bukti-bukti yang cukup, maka kami juga akan mendorong persoalan ini akan segera mendapat kepastian hukum. Sebelumnya, polisi menetapkan ex-anggota Dewan dari Gerindra Abdul Qadir dan Markus sebagai tersangka kasus ijazah palsu. Sementara John Junaidi dan Saiful Bahri sejauh ini masih sebatas saksi. Markus terdakwa kasus ijazah palsu paket C milik Qadir. Mantan anggota Dewan menyebut John Junaidi layak menjadi tersangka. Nama wakil ketua DPRD Kabupaten Probolinggo itu diungkap sebagai aktor intelektual pemalsuan ijazah. Pernyataan itu disampaikan saat Markus mengajukan pledoi dalam persidangan secara virtual pada Senin 21 Desember 2020 lalu. Sementara Kapolres Probolinggo AKBP Arsyaka Davi berjanji akan mengkaji ulang apa yang menjadi PR Polres termasuk kasus ijazah palsu yang melibatkan oknum Dewan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.